Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua pada pagi hari ini? Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama Bapak Wilmi Apostel Nasarani Pandi. Hari ini kita akan belajar materi IPA buku kelas 6, tema ke-8 Bumiku, subtema yang pertama yaitu perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran yang kelima. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ini dia kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai pada pagi hari ini. Pertama, 3.8 menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Indikatornya untuk mengetahui dan memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam. Yang kedua, 4.8 membuat model gerhana bulan dan gerhana matahari. Indikatornya 4.8.1 melaporkan hasil pengamatan tentang perputaran bumi dan akibatnya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini yang pertama, dengan melakukan percobaan tentang berputar bumi, siswa mampu mengetahui dan memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam. Yang kedua, dengan membuat laporan pengamatan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perputaran bumi dan akibatnya. Yang ketiga, dengan mencari informasi penting dan menulis kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf, siswa mampu membuat kesimpulan dan suatu bacaan. Keempat, dengan membuat peta pikiran, bersihkan persamaan dan perbedaan tentang terjadi siang dan malam, siswa mampu menceritakan kembali peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Mengapa ada siang dan malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau matahari yang sesungguhnya bergerak? Untuk memahaminya, ayo anak-anak kita mempelajari bersama-sama. Ada dua jenis perputaran bumi. Yang pertama rotasi dan yang kedua yaitu revolusi. Yang pertama rotasi bumi. Nah anak-anak, apakah ada di antara kalian yang pernah mendengar kata rotasi bumi atau tahu apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya yang berujung pada kutub utara dan selatan selama 23 jam, 56 menit, dan 4 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam. Bumi akan berputar pada porosnya dari barat ke timur. Lalu, apa saja akibat dari rotasi bumi? Ada yang tahu? Ya, yang pertama terjadinya siang dan malam. Sebagai hasil dari putaran bumi pada porosnya, bagian bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami siang hari. Sebaliknya, bagian bumi yang membelakangi arah matahari akan mengalami malam. Jadi bagian bumi yang terkena sinar matahari akan terang dan mengalami siang hari. Sebaliknya, bagian bumi yang tidak terkena matahari akan gelap atau mengalami malam hari. Selanjutnya, adanya gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari adalah putaran bumi dari barat ke timur menyebabkan fenomena pergerakan semu matahari sehingga ia terlihat terbit dari timur pada pagi hari dan tenggelam di barat pada malam hari. Nah, sebenarnya ketika ada fenomena gerak matahari yang berputar adalah buminya, bukan matahari. Sehingga terlihat seolah matahari bergerak dari timur ke barat, padahal yang berputar adalah buminya, bukan matahari. Selanjutnya, perbedaan waktu di berbagai tempat. Ada 24 zona waktu di dataran dari barat ke timur. Pusat waktu terletak di kota Greenwich, Inggris. Dengan derajat bujur 0 derajat, setiap perbedaan bujur 15 derajat. Akan mengalami perbedaan waktu 1 jam. Sebagai contoh, di Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu. Bagian barat Indonesia atau WIB, bagian tengah Indonesia atau WITA, dan bagian timur Indonesia atau WIT. Selanjutnya perhatikan gambar berikut.
Gambar di samping ini memuat tentang perbedaan waktu. Jadi WIT yaitu untuk waktu Indonesia bagian timur, sedangkan WITA waktu Indonesia bagian tengah, dan WIB yaitu waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya yaitu perbedaan dalam percepatan gravitasi. Rotasi bumi menghasilkan gerakan yang tidak teratur pada logam cair di dalam inti bumi. Kondisi ini mengakibatkan percepatan gravitasi berbeda nilainya di berbagai tempat belahan bumi. Selanjutnya, perubahan arah aliran laut. Di belahan bumi selatan, arah arus laut berputar searah jarum jam. Sebaliknya, di belahan bumi utara, arah arus laut berputar arah jarum jam. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang revolusi bumi. Adakah di antara kalian yang pernah mendengar kata revolusi bumi atau tahu artinya? Baik, jadi revolusi bumi adalah pergerakan peredaran bumi mengelilingi matahari, di mana waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk mengelilingi matahari adalah 365/4 hari pada orbitnya dalam satu kali putaran. Jadi, jika dibulatkan, maka waktu yang diperlukan untuk satu kali revolusi bumi yaitu 1 tahun. Lalu, apa saja akibat dari revolusi bumi? Anak-anak ada yang tahu? Ya, jadi akibat dari revolusi bumi yang pertama yaitu perubahan musim. Perubahan musim terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Musim yang terdapat di bumi antara lain musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim-musim tersebut terjadi pada tanggal-tanggal tertentu. Jadi di samping ini ada gambar musim panas, musim semi, musim dingin, dan musim gugur. Selanjutnya, gerak semu tahunan. Matahari seolah-olah bergerak sehingga posisinya terhadap bumi selalu berubah. Pada peristiwa gerak semu tahunan ini, matahari mengalami pergeseran posisi ke belahan bumi bagian utara, tepatnya pada tanggal 22 Desember hingga 21 Juni, dan pergeseran dari belahan bumi utara ke selatan pada tanggal 21 Juni hingga 21 Desember. Selanjutnya, perubahan rasi bintang. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Rasi bintang yang paling dikenal adalah rasi bintang Bidup, Scorpio, dan Leo. Revolusi bumi mengakibatkan bintang-bintang terlihat berubah karena perubahan rasi bintang. Selanjutnya, perbedaan lama waktu siang dan malam. Antara 21 Maret sampai ke 23 September, kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan jauh dari matahari. Lalu, antara 23 September sampai ke 21 Maret, kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan jauh dari matahari. Lalu, antara 21 Maret sampai ke 23 Desember, jarak matahari di kutub utara dengan kutub selatan adalah sama. Selanjutnya, akibat dari revolusi bumi, ditetapkannya kalender Masehi. Perhitungan kalender Masehi ini didapat dari satu kali kala revolusi bumi, yaitu selama 365,25 hari. Jadi berdasarkan pembagian bujur barat dan bujur timur, ditetapkan batas penanggalan internasional adalah bujur 180 derajat. Ini berakibat jika bagian timur bujur 180 derajat tanggal 15, maka bagian barat bujur 180 derajat masih tanggal 14. Jadi anak-anak, kalender Masehi itu seperti di gambar samping, yaitu ada Januari, Februari, Maret sampai ke Desember. Nah, anak-anak, sekian dari materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya.